Skill 19 will be about singular and plural nouns. Oke. Kata benda tunggal, dan kata benda jamak. Oke. Nah, coba kita lihat contoh ya. Ini adalah some common mistakes. He just finished several book. Nah, several ini kan artinya beberapa. Ya, beberapa, maka sesudahnya itu harus diikuti kata benda yang plural, right? So book supposed to be books with S, right? Kemudian yang di bawah, she studied each chapter, ada each. Nah, kalau ada each, kalau ada every, maka sesudahnya harus tunggal. Maka each di sini, maka chapters di sini harusnya without S. Ya, she studied each chapter. Yes. Oke, nah ini dia. Nah, tuh. Ini dia beberapa kata kunci yang harus diingat, dihafal ya. Jadi untuk singular noun ada each, every, single, one, dan a. Oke, jadi kalau ada kata-kata ini nih, each, every, single, one, dan a, maka sesudahnya harus diikuti dengan kata benda singular. Oke. Nah, kemudian for plural noun, kalau ada both, do, many, several, dan various, maka sesudahnya harus diikuti dengan kata benda yang jamak, countable plural, kata benda jamak yang dapat dihitung. Nomor 3 C nggak sih? Belum kesana kita. Oke, kita bahas dulu yang number 1. Ya, kita ke exercise 19 ya. Kita ke exercise 19. Oke, let's see. Coba lihat number 1 and number 2 itu sebagai contoh ya. Number 1 itu incorrect. Kenapa? Kenapa number 1 incorrect? Karena people itu plural. Iya. Ini kan ada each, ya kan? Sesudah each itu harus diikuti benda yang tunggal, maka it's supposed to be person. She talked to each person in the room. Oke? Jadi people ini harusnya person. Gitu. Terus number 2, there is not a single bit. Oke, ada kata a single. A single itu harus diikuti benda yang tunggal. Bitnya udah tunggal. So number 2 is correct. Oke, lanjut number 3. Nah, baru kita ke number 3 ya. Oke, number 3 correct atau incorrect? Two pieces. You need 2 pieces of identification to cash a check. Ya, ini kan ada kata to. Sesudah to maka verb. Maka kata bendanya harus jamak. Jadi 2 pieces of identification. So number 3 is incorrect. Alright, what about number 4? Both classes started on time. Correct. Ya, ada kata both. Ya, sesudah both maka harus diikuti benda jamak. Plural, classes, both classes. It's correct already. Okay, number 5. We took a new route to the beach house. Correct or incorrect? Incorrect. A new route. Yes. A new. Dari ini kata kuncinya. Ya, kata kuncinya Sesudah maka bendanya harus tunggal. So it's supposed to be route. Yeah, without S. A new route. Alright, so number 5 is incorrect. Number 6. Yeah, route. Yes, route. We took a new route. Correct? Okay. Correct, many different reasons. Yeah. He gave gak ada me-nya. He gave many different reasons for his actions. Ya, ada many. Ini kata kuncinya many. Sesudah many harus diikuti benda yang jamak dan countable.
reasons. Sudah benar ya, reasons plus s, jamak. So number 6 is correct. He gave many different reasons. Oke, kita lanjut ke number 7. Aduh, tanggung banget number 7. Di bawah sendirian. Oke, coba number 7. You must answer every questions on the test. Incorrect. Oh, ada yang jawab correct juga. Oke. Kata kuncinya apa? Ada kata every. Ya, tadi kan ada kata every. Nah, kalau kata sesudah every, maka bendanya harus tunggal, right? Maka it's supposed to be every question without s. Ya, so number 7 is incorrect. Harusnya question, benar. Oke, lanjut number 8. Number 8. C. Oh, correct. Oke, correct semua nih. Correct. Alright. Correct. Okay, yeah. She tried several times to call me. Several. Ya, several ini sudahnya harus diikuti benda yang jamak times. Jadi times ini artinya bukan waktu ya, tapi kali. Dia mencoba beberapa kali untuk menelponku gitu. Jadi gini, kalau time itu dia punya dua arti. Yang pertama, time artinya waktu. Kalau time artinya waktu, maka dia tidak dapat dihitung. Ya, tidak dapat dihitung, nggak boleh ada akhiran s. Benda yang tidak dapat dihitung tidak punya bentuk plural. Dia selalu tunggal. Nah, kalau time satu lagi itu artinya kali. Misalnya, today I have come to your house 3 times. Nah, kalau dia artinya kali bisa dihitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu bisa dihitung. Nah, ini di sini artinya kali, right? She tried several times. Dia mencoba beberapa kali. Gitu. Jadi boleh dia thank you Di. Boleh dia times di sana pakai s. Yeah, so number 8 is correct. What about number 9? Correct? Correct. Alright. Semuanya jawab correct. Okay, let's see. He offered me only 1 glass of water. Oke, kata kuncinya ada di one. Ya, 1 tunggal. Maka glass. Tunggal. Oke, correct. Number 10. Incorrect. Correct. Okay. We had various kind of drinks with the meal. Ya, various ini artinya beraneka ragam. Ya, kalau beraneka ragam itu nggak mungkin cuma satu kan. Namanya juga beraneka ragam, pasti banyak. Yang beraneka ragam itu apanya? Kainnya. Ya. Jadi kita fokus lihat kainnya, bukan drinksnya. Walaupun di sini drinks sudah berbentuk plural, tapi yang beraneka ragam itu adalah jenisnya. Ya, beraneka ragam jenis minuman. Yang beraneka ragam adalah jenis-jenisnya. Jadi kind di sini harus plus s. Ya, we had various kinds of drinks gitu. So number 10 is incorrect. Anytime it says my first time join this class, I got bad score on my test. Yeah, it's okay. It means that you still need some room to practice and learn, right? That's okay. Failure is not that bad anyway. Drinksnya perlu es juga nggak, Miss? Iya, karena kan di sini drinksnya beraneka ragam. Jadi kalau drinks itu dia drinks itu kalau misalnya dia bermakna liquidnya atau cairannya ya dia nggak bisa dihitung gitu. Tapi kalau dia it's talking about the kind, jenis-jenisnya, ada minuman nih di atas meja tapi banyak jenis gitu. Nah, itu bisa drinksnya pakai es. Begitu juga dengan food. Kalau foodnya hanya satu jenis banyak, gitu foodnya tidak dapat dihitung. Tapi kalau kita merefer kepada
there are a lot of foods in the kitchen. There are a lot of foods. Artinya foods sana beraneka ragam jenis gitu. Ya, drinks itu bukan verb tapi noun. We had various kinds of drinks. Oke. Kita lanjut ke next skill ya. Skill 20. Okay, skill 20 is gonna be about countable and uncountable nouns. Okay, countable and uncountable nouns berarti kata benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Jadi untuk kata benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, dia punya bentuk quantifier masing-masing ya, bentuk kuantitinya, expression of quantity-nya. Ya, dia punya bentuk expression of quantity-nya masing-masing gitu. Misalnya, gini, kita lihat contoh ya. Nah, for example, they have taken much trips recently. Ya, jadi di sini much-nya dikasih bintang, berarti much-nya yang salah gitu. Jadi they have taken much trips. Nah, trips ternyata termasuk ke dalam benda yang dapat dihitung. Trips itu bisa dihitung gitu. Maka di sini nggak boleh expression of quantity-nya itu much. Ya, so it's supposed to be many, right? Jadi many untuk benda yang dapat dihitung diikuti dengan benda yang dapat dihitung, much benda yang tidak dapat dihitung. Kemudian contoh yang kedua, there was not many water in the pool. Nah, water itu ya udah pastilah dia tidak dapat dihitung. Ya, water tidak dapat dihitung, tapi di sini expression of quantity-nya adalah many. Many itu harus diikuti benda yang dapat dihitung. Jadi many di sini harusnya much, right? There was not much water in the pool. Nah, jadi ini dia kesimpulannya, ya, this one. Nah, ini harus diingat, dihafalkan. Oke, keywords-nya, kata kuncinya. Keywords for countable and uncountable noun. Jadi for countable nouns ada expression of quantity-nya ya. Bentuk quantity-nya itu ada many, number, few, sama fewer. Oke. Untuk uncountable noun, kalau money nggak bisa dihitung. Makanya kita tanya, kalau kita mau nanya harga, kita bilangnya apa? How many atau how much? How much kan? Kalau kita nanya harga, how much is this book misalnya? Karena kan kita nanya harga itu kan uang, kita nanya uangnya. Makanya nanya harga itu pakai how much, karena money nggak bisa dihitung. Thank you Summer Boy for the coffee. I think I really need a cup of coffee. Oke. Nah kalau dia uncountable nouns, benda yang tidak dapat dihitung, nah expression of quantity-nya adalah much, amount, little, sama less. Oke? Dan ini bermakna sama kok. Many sama much artinya sama-sama banyak. Ya, sama-sama banyak artinya. Tapi many untuk countable, much untuk uncountable. Number sama amount artinya sejumlah gitu. Sejumlah number untuk countable, amount untuk uncountable. Few sama little artinya sama-sama sedikit. Ilmu banget ini, baru paham. Makasih Summer Boy. Nah, few sama little ini kan artinya sama-sama sedikit gitu. Tapi few digunakan untuk benda yang dapat dihitung, uncountable untuk little untuk yang tidak dapat dihitung. Kemudian fewer dan less sama-sama artinya lebih sedikit gitu. Fewer untuk countable, less untuk uncountable. Oke, semoga sering-sering live KI ya, semoga ya. Semoga ada waktu terus bisa live. Kalau nanya harga pakai much miss, tapi kan bisa dihitung bukannya miss. Uang itu bisa dihitung, bisa dihitung tuh maksudnya tuh gini loh. Dalam bahasa Inggris ini yang termasuk ke dalam uncountable noun, itu maksudnya dia tidak bisa dihitung with number.
Ya, nggak bisa dihitung dengan number. Thank you Dar for the rose. Dia nggak bisa dihitung dengan number. Kita nggak bisa bilang one money, two money, three money. Dia punya currency-nya tersendiri gitu. Dia punya satuannya sendiri. 1.000 rupiah, 3.000 rupiah, $4, $500 gitu. Jadi kita nggak bisa hitung dia by number. Makanya money termasuk ke dalam benda yang tidak dapat dihitung gitu ya. Jadi untuk benda yang dapat dihitung dan tidak dapat dihitung, udah ikutin aja lah aturannya bahasa Inggris. Memang kadang dia beberapa memang ada juga yang nggak bisa ditebak gitu. Kita anggap dia bisa dihitung, ternyata di bahasa Inggris termasuk ke benda yang tidak dapat dihitung gitu. Ya. Mungkin karena uang itu unlimited di dunia. Masa sih ada lah, pasti ada limitnya lah uang itu. Masa sih uang gak unlimited guys? Ada lah, semua yang di dunia ini ada limitnya. Oke. Kita langsung ke exercise 20 ya. Bentar, digedein dulu. Nah, number 1 itu uncountable soalnya dia gak ada. Ya nggak dapat dihitung ya, uncountable kan tidak dapat dihitung karena ya nggak ada duitnya, apa yang mau dihitung ya gitu ya. Oh iya ya, oke, make sense. Alright, thank you untuk penjelasannya Miss. Iya, sama-sama Gloria. Oke, number 1 itu correct. She will visit in a few months ya. Jadi a few tadi adalah quantity untuk countable. Months itu bisa dihitung ya, bulan bisa dihitung, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, bukan bulan moon ya, months ya. Jadi number 1 is correct. Number 2, many are unnecessary. Many apa ini, nggak jelas juga soalnya ya. Number 2 akal-akalan barat. Akal-akalan barat, iya, tapi kita mesti pelajari bahasa dia ya. Oke, number 2 itu nggak jelas sih, soalnya lebih ke nggak jelas. Many apa? Noun-nya juga nggak ada. Iya kan? Many risk. Kok nggak ada risknya? Itu gimana? Kepotong? Di buku kalian ada? Di buku saya, oh gitu ya. Kenapa ya? Buku Miss ini kali yang bajakan kali ya. Kok dia, iya, kadang-kadang aneh-aneh buku ini. Kadang ada yang kayak kepotong gitu loh yang dipunya Miss ini. Oh, bukunya si Penda ada risk. Oh, oke. Kayaknya Miss mesti download ulang deh. Sepertinya. Iya, beberapa juga ada yang dia tuh kepotong gitu kalimatnya. Kok bisa gitu ya? Padahal kan ini PDF. Oke. Many risk kata si Penda ya. Many risk. Kita tulis di sini risknya. Many risk are unnecessary. Oke. Harusnya much gitu ya. Much risk. Resiko tuh nggak bisa dihitung kan? Ya, resiko itu nggak bisa dihitung. Nah, ada bukunya. Ada lah, ini buku Longman. Beli bukunya di mana ya Kak? Tuh, tanya sama si Penda, dia udah download. Download di Google, ada katanya. Tuh, download sama Penda ya. Download sama Penda. Tanya, apa judulnya Kak? Oke, judul ya. Tulis judulnya bentar. Kalian coba cari di Google ya. Judulnya adalah Longman Introductory Course for the TOEFL test. Nah, tuh. Pin. Nah, udah dipin. Itu judulnya ya.
Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Coba kalian cek di Google. Nanti download. Si Penda udah download soalnya. Oke, lanjut number 3. Risk itu nggak bisa dihitung ya, jadi harusnya kuantitinya adalah much, right? Sepertinya Miss juga harus download ulang deh. Buku ini banyak banget salahnya, kayak banyak kepotong-kepotong gitu. Deborah, iya Deborah kayaknya, Deborah Philip ya. Siap Bu dosen cantik. Makasih Didi. Okay, number 3. You need to show a little kindness. What do you think, number 3, guys? Is it correct or incorrect? Correct. A little kindness. Yeah. You need to show, kamu harus memperlihatkan sedikit kebaikan. A little kindness. Kindness bisa dihitung nggak? Kindness, kebaikan. Kebaikan itu nggak bisa dihitung ya. Jadi, kuantitinya udah benar nih, pakai a little. A little sesudahnya diikuti benda yang tidak dapat dihitung. Kindness tidak dapat dihitung, right? So, number 3 is correct. Gitu. Ya, kebaikan tidak dapat dihitung, maka kita harus baik. Oke, lanjut. Number 4. You have a number of choice. Gimana? Number 4. Choices. Oke, incorrect. Double bubble incorrect. User katanya choices. Correct. Oke, ada yang jawab correct juga. Correct. Oke. Gini, lihat expression of quantity-nya ada apa? A number, right? Sejumlah, a number. Tadi, kalau a number itu sesudahnya diikutin kata benda yang dapat dihitung. Ya kan? Jadi gini, dia harus diikuti kata benda yang dapat dihitung. A number ini harus diikuti kata benda yang dapat dihitung dan jamak. Dapat dihitung dan jamak. Oke, misalnya sesudahnya itu udah benda yang dapat dihitung nih, tapi dia berbentuk tunggal, salah juga gitu. Ya, dapat dihitung dan jamak. A number of diikuti benda yang dapat dihitung. Choice itu masuk ke benda yang dapat dihitung ya, pilihan. Ya, misalnya kayak inilah soal TOEFL. Ada 4 pilihan A, B, C, D, itu bisa dihitung. There are 4 choices that you need to choose gitu, right? Choices dapat dihitung. Jadi benar sesudahnya udah ada kata benda yang dapat dihitung. Misalnya gini kan, a number harus diikuti kata benda yang dapat dihitung. Udah dapat dihitung dia choice, tapi bentuknya tunggal, salah juga gitu. Jadi dia harus dapat dihitung dan jamak. Alright? Jadi choice supposed to be choices. Ya kan? Karena kan a number of sejumlah, berarti lebih dari satu dong, jamak. Jadi number 4 itu incorrect, karena choice-nya nggak berbentuk jamak. I get it. Okay. Next. Number 5. Amount number incorrect. Okay, there was a large amount of apples in the bowl. Okay. Ada kata expression of quantity-nya ada amount. Ya, amount itu harus diikuti benda yang tidak dapat dihitung. Sementara di sini dia diikuti apples. Apples bisa dihitung ya. 1 apple, 2 apples, 3 apples, dia bisa dihitung. Maka bentuk expression of quantity-nya salah. It's supposed to be a large number, right? A large number of apples gitu. Ya. So number 5 is incorrect. Ada. Oke, lanjut. Number 6. We have fewer opportunities now. Okay, what do you think?
we have fewer opportunities now. Is it correct or incorrect? Correct. Less. Okay. Fewer harus diganti jadi less kah? Incorrect. Should we change fewer into less? What do you think? Sesudahnya ada kata opportunities. Ya, opportunities itu bisa dihitung. Dan dia jamak. Ya, makanya udah benar. Fewer, kuantitinya adalah fewer. Sesudah fewer harus diikuti benda yang dapat dihitung dan jamak. Opportunities dapat dihitung dan sudah bentuk jamak dia. Alright, so number 6 is correct. Correct. Bisa. Nah itu dia. Gak bisa ditebak memang bahasa Inggris. Kita mikirnya opportunities itu gak bisa dihitung ya. Ternyata bisa. We can count it. Misalnya kan, you only have 2 more opportunities gitu. Kamu punya 2 kesempatan lagi. Bisa dihitung gitu. Oke, 7. Nah, ini yang kita omongin tadi nih, money. Iya ya, misalnya kesempatan pertama, kedua, iya kesempatan bisa dihitung. Kesempatan pertama, this is my first opportunity, this is my second opportunity, right? It means you can count it, right? Miss, tabnya merek apa? Ada yang gagal fokus ke tabnya. Huawei. Aku baru gabung, Miss. Aku baru follow. Salam kenal. Halo, salam kenal juga, Rahman. Makasih ya udah follow. Makasih udah gabung. C, Miss. Correct. Okay. How much money is left? Ya, jadi bendanya adalah money. Kemudian bentuk kuantitinya, jumlahnya much. Ya, jadi udah bener ya. How much money is left? So it's correct already. Okay, what about number 8? Incorrect. Okay. He caused less problems this time. Okay. Incorrect view. Kalau di Bendo ini kayak ada hubungannya plural dan singular ya. Tapi di bahasa Indonesia kayaknya kita nggak terlalu fokus ke bisa dihitung, nggak bisa dihitung ya. Tunggal jamak juga nggak terlalu kayaknya. Kayaknya di bahasa Inggris yang paling concern gitu terhadap plural and singular, right? Guys, kencengin lagi dong tap layarnya, please help me. Pakai buku apa, Miss? Longman introductory course. Okay, number 8. He caused less problems this time. Okay, jadi ada problems. Nah, problemsnya ini kan ada akhiran S gitu. Jadi ingat ya, kalau kata benda yang tidak dapat dihitung, itu tidak punya bentuk jamak. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung itu selalu tunggal. Nah, di sini kan problemsnya plus S. Berarti dia jamak. Kalau dia punya bentuk jamak gitu. Kalau dia punya bentuk jamak berarti dia dapat dihitung. Nah, problems ini dapat dihitung. Sementara kuantitinya pakai less. Less itu kan untuk benda yang tidak dapat dihitung, right? Maka less di sini harusnya fewer. Ya, berarti problems dapat dihitung. Permasalahan dapat dihitung. Gitu. He caused fewer problems this time. Maka ini incorrect ya. Oke, lanjut number 9. Incorrect. They need a little times to finish their work. Nah, iya. Ini yang tadi saya jelasin ya. Times itu ada 2. Yang pertama time yang artinya kali. Kalau dia artinya kali, 1 kali, 2 kali itu bisa dihitung. Ya, misalnya 3 times
4 times. Itu bisa dihitung kalau dia artinya kali. Tapi kalau artinya waktu, tidak bisa dihitung. Nah, di sini artinya kali atau waktu. They need a little time. Mereka butuh sedikit waktu gitu. Time di sini artinya waktu. Maka time di sini tidak bisa dihitung, right? They need a little time to finish their work. Nah, coba lihat. A little time, a little kan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Terus times-nya kan tidak dapat dihitung, tapi dia tidak boleh diakhiri dengan s gitu. Jadi benda yang tidak dapat dihitung, benda yang uncountable tidak punya bentuk jamak ya gitu. Jadi benda yang tidak dapat dihitung selalu singular. Ya, time betul Penda. Gitu. Oke. Jadi times-nya yang salah. Harusnya time. Jadi bukan a little-nya yang diganti dengan a few ya. Tapi times yang kita hilangin s-nya karena times sana artinya waktu. Waktu nggak bisa dihitung. Jadi ini incorrect. Lanjut number 10. He visited many exotic places. Kayaknya upload di YouTube. Oke nih Miss live-nya. Kalau lupa bisa buka YouTube. Iya benar. Oke nih, makasih sarannya. Nanti deh dipertimbangkan. Soalnya dia ada kok, rekamannya itu ada di rekapan live itu ada. Saya sudah live selesai kan. Nanti ada rekamannya. Misalnya live-nya 2 jam, benar-benar 2 jam, durasi 2 jam itu full rekamannya ada. Mau di-download juga bisa gitu. Ya bolehlah di-download terus di ini ya, share ke YouTube kali ya. Oke, thank you nih for the suggestion. Number 20, mana ada number 20? Number 10, correct. Oke, he visited many exotic places. Ya, places itu dapat dihitung. Many ini diikuti. Many ini quantity, expression of quantity untuk benda yang dapat dihitung. Ya, dapat dihitung dan jamak. Ya, jadi placesnya sudah dapat dihitung dan sudah jamak. Jadi number 10 itu correct, right? Oke. Ada sesi SS Miss? Nggak ada. Kalian kalau mau SS aja lah. Ya, saya nggak nyiapin misalnya, oke SS dulu ya. Enggak. Kan nggak semua orang juga mau SS ya kan. Kalau kalian mau SS ya udah lanjut aja lah guys. Nggak apa-apa. Suka belajar gini tapi pasti kok sulit ya Miss. Live-nya sampai jam berapa? Tadi sih niatnya sampai jam 10 ya. Udahan lah ya kita. Udah jam 10 kurang 12. Atau masih mau bahas soal? Miss kalau pakai S itu gimana sih? Oke, karena ini we are talking about noun ya. Karena kita lagi ngomongin noun. Jadi kalau yang berakhiran S itu untuk benda yang dapat dihitung dan jamak gitu. Ya, kata benda yang ditambahkan S di belakangnya itu untuk kata benda yang dapat dihitung dan jamak. Dapat dihitung dan jamak. Kalau dia dapat dihitung tapi tunggal, jangan ditambahkan S. Kemudian kalau dia tidak dapat dihitung, mau sebanyak apapun dia, jangan ditambahkan S gitu. Ya, karena benda yang tidak dapat dihitung tidak punya bentuk jamak. Jadi yang ditambahkan S itu, yang berbentuk plural itu adalah ya dia dapat dihitung dan jamak. Biasanya gitu. Tanya jawab aja nih sampai jam 10. Oke, boleh. Ada pertanyaan? Oh lanjut, Miss, ada yang mau lanjut? Biar skor terbagus harus belajar berapa lama ya, Miss? Harus belajar berapa lama ya? I think it really depends on the level of your English proficiency right now, right? Tergantung banget sama level proficiency kita saat ini gitu. Kalau memang kita belajarnya dari dasar banget, dari nol banget gitu, like you don't have enough basic in grammar yet, of course it's gonna take longer time.
right? But if you think you already have the basic, especially in grammar, ya mungkin kita tinggal cuman ngasah-ngasah dikit-dikit lagi gitu, cuman untuk paham-paham strateginya, terus mengetahui trik-triknya gitu, mengetahui seluk-beluknya, and then just need a lot of more practice aja gitu kalau sudah ada basicnya gitu. Miss bagi file boleh nggak? Coba download aja guys. Tapi boleh deh. Nah gini, I give you offer. Ya Miss kasih penawaran nih. Karena kayaknya banyak nih yang pengen bukunya ya. Jadi gini, what about? Jadi kita supaya kayak barteran win-win solution. I will share the file to those who have followed me and then who has joined on my fan club. Ya, yang udah join ke fan club, I will share you the link. I will share you the file. But you should send me a DM first, ya. Oke, yang udah join fan clubnya Miss, yang ada love orange-nya di atas. Oke, kalau kalian udah join ke situ, and then if you want to get the file, just DM me and then I will send you the file. Alright. Mixed conditional. Okay, thank you everyone. Ya, nanti DM ya. Yang udah join ke fan club, you can send me a DM and then I will send you the file. Alright? Okay, thank you. Miss boleh lanjut? Oke, boleh lah, boleh. Kita lanjut ke, nah biasanya kan kita skip nih yang exercise 19 sampai 20. Ke sini aja langsung gimana? TOEFL exercise. Yaudah lanjut TOEFL exercise aja ya. Biasanya ini nggak pernah Miss kerjain sih yang ini. Skill 19 sampai 20 karena dia sebenarnya sama aja dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena kan juga di TOEFL nggak ada keluar correct and correct, right? Kita langsung ke ini aja deh. Ke yang ini. Error recognition-nya ya. Ya, oke. Coba number 1. But let's make it quick ya. Kita cepat aja. Oke, gas. Number 1. What's the answer? Apa yang salah? B. Conch shells live in much differences. Ya. Oke, langsung kita bahas. Karena semuanya pada jawab B, kita langsung bahas yang B aja. Kecuali kalau ada jawaban lain, nah Miss bakal bahas juga jawaban yang lain. Karena ini B semua, kita langsung lihat yang B ya. Conch shells live in much differences. Oke, ada expression of quantity-nya much. Nah, much ini kan harus diikuti benda yang tidak dapat dihitung. Sementara sesudahnya ada sis. Nah, gitu. Sisnya di sini kan tidak digarisbawahi, guys. Kalau dia tidak digarisbawahi, berarti dia udah bentuknya benar, gitu. Sisnya lihat berbentuk jamak, ya kan? Laut tapi ada akhiran s. Berarti dia berbentuk jamak. Ingat, kalau benda yang berbentuk jamak berarti dia dapat dihitung, gitu. Gitu aja, gampang sih sebenarnya. Ini dapat dihitung atau enggak ya? Nah, kalau dia udah berbentuk ada akhiran s-nya gitu, dia berbentuk plural, pasti dia dapat dihitung. Gitu ya. Nah, sis ini dapat dihitung, sementara much adalah quantifier yang tidak dapat dihitung. Jadi much supposed to be many. Oke. Lanjut. Number 2. D, Iqbal. Oke. Penda D. Double bubble D, kakak D. Both side. Semuanya dia. Oke, karena semuanya di kita langsung lihat yang pilihan D aja. D side, oke, ada kata kunci apa? Kata kunci both. Jadi yang ada S-nya udah pastikan tebal, Miss. Iya, pasti. Yang ada S-nya kalau dia jamak ya. Kalau dia jamak. Sebenarnya nggak semua bentuk jamak itu ada S-nya, ya. Tapi mostly
bentuk jamak itu diakhiri dengan s mostly ya, tapi ada juga bentuk jamak tapi nggak diakhiri dengan s, kayak children, people, mice, banyak lagi sih, sheep gitu. Oke, nah jadi number 2 kata kuncinya adalah both. Sesudah both harus diikuti benda yang jamak, maka side supposed to be sides. Oke, lanjut. Number 3 itu carbon dioxide ya. Ini di belakang carbon dioxide. Carbon dioxide. Nanti kalau misalnya kecilin kalian terlalu kecil ininya. Nggak kelihatan. Pokoknya ini carbon dioxide gitu. Oke, number 3 apa? Amount. 3 di amount. Ya, semuanya jawab D. Kita langsung lihat yang D ya. And small numbers of carbon dioxide ya, sejumlah kecil karbon dioksida. Karbon dioksida nggak bisa dihitung, itu kan gas ya, gas itu nggak bisa dihitung. Carbon dioxide is uncountable. Yes, that's correct, Iqbal. Maka number seharusnya amount, a small amount of carbon dioxide gitu. Oke, lanjut. Aman number 3? Aman. Oke, lanjut number 4 ya. Nah, ini terpaksa harus dikecilin nih. Oke, number 4. Coba apa yang salah? C, kata Iqbal. Kakak C. Times. Flying, C juga. Lady C. Oke, C, semuanya C. Times. Time harusnya times. Ya. Yang tadi lagi ya. Lihat time-nya artinya di sini waktu atau kali. Beberapa. Nah, lagi di sini ada several. Kalau several itu pasti sesudahnya jamak ya. Berarti dia di sini artinya time, di sini artinya kali, beberapa kali gitu. Alright, jadi ini several times, beberapa kali. Oke, yes. Kali. Oke. Ya, tapi kalau time artinya waktu nggak bisa dihitung ya. Kita ke number 5. Oke. Number 5. A. Good night. Halo, Mr. Mangapo. Good night like to. Oke. A semua? Oke, everyone says A. Yes. Kata kuncinya apa? Another. Another plus singular noun. Yes, that's correct, Iqbal. Ada another. Sesudah another, maka bendanya harus tunggal ya. Artists sini without S harusnya. Ya, the answer is A. Another great artist. Tapi kalau other, nah other itu jamak. Other artists. Gitu. Oke, number 6. B, people. I'm sorry, I give you a flower. Thank you, Mr. Mangapul, for the flower. B, people. Oke, B ya. Alzheimer's disease afflicts 2 in 10 person ya. 2 dari 10 orang. Ya kan? 2 dari 10 orang. 2. Berarti orangnya kan ada 2. 2 ya. Maka ini person supposed to be people, jamak. B. Yes. People. Oke. Lanjut number 7. Much. Time-nya waktu uncountable. Oke. Time-nya waktu uncountable gitu. Oke. Kita ketemu ya beberapa yang time tadi ya, beberapa kali ya. Ya, jadi the red cardinal spends many of its time.
many of its time feeding on the ground, ya. Jadi si the red cardinal menghabiskan banyak waktunya. Waktu di sini, time di sini bermakna waktu, ya. Waktu tidak dapat dihitung, maka quantity-nya harus much. Ya, the red cardinal spends much of its time. Ya, okay, good job everyone. Lanjut number 8. Number 8, B. Okay. Millionaire. Iya, oke. Kata kuncinya apa? A number. Ya, kata kuncinya ada number of. Number of itu harus diikuti benda yang dapat dihitung dan jamak. Number of dapat dihitung dan jamak. Millionaire sudah dapat dihitung dia, tapi dia nggak berbentuk jamak, ya. Yes, millionaires. Kerabat Mulyono. Oh my god, ada Pak Presiden gabung. Millionaires. Live tiap hari apa? Diusahakan setiap hari kalau ada waktu, ya. Oke, lanjut nomor 9. The others. Si. Nah, Iqbal. Si, ya. Gak lihat ada citizens. Oh, oke. Oke. Ada dia yang jawab D, ada yang jawab C. Coba kita cek ya, D dan C. Its residents have less rights than other citizens. Oh, ada yang jawab B juga lagi. Oke, kita cek yang jawab B ya. Because Washington is a district and not a state, its residents. Nah, its di sini bentuk kepemilikan yang merujuk kepada siapa? Washington, ya. Jadi its resident, residen siapa? Residensi Washington, ya. Jadi B itu correct. Kemudian its residents have less rights. Nah, ada rights di sini. Rights ini tidak digarisbawahi, berarti dia benar. Ini jadi patokan kita gitu, ya. Rights-nya itu plus S, berarti dia jamak. Kalau dia jamak, berarti dia dapat dihitung gitu. Pasti dia dapat dihitung. Kalau dia punya bentuk jamak, berarti dia dapat dihitung. Sementara less adalah quantifier untuk benda yang tidak dapat dihitung. Maka less seharusnya fewer. Ya, C yang salah. Kalau yang di other citizens, benar. Ada citizens, ya kan? Other ini, nah itu bedanya other sama another tadi. Tadi kita juga ketemu bentuk yang another. Kalau another sesudahnya tunggal, kalau other sesudahnya jamak. Other citizen sudah berbentuk jamak di sini sesudahnya. Maka D benar, ya. The answer is C. It's supposed to be fewer rights gitu. Yes. 9C. Oke, lanjut number 10. The last. Kelihatan nggak? Oke. Correct. Korek kok korek sih? Masih kebayang korek ini koreksi. Oke, jawabannya sih languages. Oke. Semuanya jawab sih, kirain ini correct. Sorry. Oke. Correct. Bedanya that sama those apa, Miss? That untuk tunggal, those untuk jamak, dan untuk menunjuk kepada benda yang jauh, ya. That is a ball. Those are some balls, gitu.
Oke, number 10 C katanya languages. Oke, semuanya jawab C ya, nggak ada jawaban lain. Oke, kita langsung cek yang C. Ya, ini ada, kita lihat ya, implosive consonants occur in many different language. Ada kuantitinya many. Many ini diikuti benda yang dapat dihitung dan jamak. Dapat dihitung dan jamak. Oke, language dapat dihitung, tapi belum jamak. Ya, maka harus jamak languages. Jawabannya C. Languages, right? Miss jual PDF-nya enggak, Miss nggak jual PDF-nya Iqbal, tapi Miss mau share PDF-nya untuk yang sudah join fan club-nya Miss. Oke? Jadi itu keuntungannya. Yang udah join fan club, I will share you the PDF yang ini ya, the PDF file, but you send me your DM. Jadi kalian DM aja, nanti Miss I will give you the link to the Google Drive. Miss kasih link Google Drive-nya. Aku udah join fans club. Oke, yang udah join fans club, kirim DM. Ya, send DM, Miss aku mau PDF-nya, and then I will send it to you. Aku udah abu-abu, nanti top dulu koinnya. Oh gitu. Emang harus pakai koin? Miss nggak ada contoh countable. Oke, Iqbal boleh kok, Iqbal boleh. Iqbal penonton setia Miss boleh. Ya, DM aja ya Iqbal. Ya, yang udah join fans club, nah jadi kan itu tuh harus ada keuntungannya. Yang join fans club itu keuntungannya ya. I will share you the PDF file. Tapi link Google Drive ya, link Google Drive. I will send you the link Google Drive so you can access. Makasih Miss, sama-sama Iqbal. Ya, so you can access to the PDF file. Nanti Miss share. Ya. Send DM aja, tinggal kirim DM. Miss, aku mau file PDF-nya. Nanti Miss cek kalian udah gabung di fans club belum. Kalau udah, and then I will send you the link to the Google Drive. Kenapa language-nya salah, Miss? Aku baru masuk. Iya, language-nya salah. Harusnya kan languages. Karena kan ada many. Many nih. Many itu harus diikuti benda yang dapat dihitung dan jamak gitu. Jadi language-nya udah dapat dihitung, tapi dia nggak jamak. Maka harus languages, right? Many different languages gitu. Oke? Bimbingan IELTS bisa nggak, Miss? Ya, kalau IELTS itu apa ya? I still couldn't find the module, the teaching module. Saya belum punya teaching modulnya kalau IELTS. Belum punya modul ajarnya. Masih bingung, ada beberapa sumber tapi kayak nggak cocok aja gitu dipakai ngajar gitu. Jadi belum ketemu modul ngajar untuk IELTS sejauh ini. Oke, so I think that's gonna be all for tonight everyone. Cukup ya untuk malam ini ya. Yeah, thank you everyone for those who have sent me the orange heart. Makasih. And if you want to get the file of this PDF, right? I will send you. Just send me your DM, and then I will send you the link to the Google Drive. Thank you, Dar, for the rose. Makasih Miss ilmunya. Iya, sama-sama. Izin DM ya Miss minta PDF. Sure, Adit. Sure. Yang udah ada tanda sub-subnya nih. Yang di namanya udah ada subnya di samping, nah berarti udah join di fans club. Thank you so much Miss. Yes, you're welcome Penda. You're welcome everyone. Makasih juga udah join ya. Yeah, okay. I think that's gonna be all for tonight everyone. Thank you Love Purple for the rose. Ya, thank you so much untuk yang udah tap-tap layar, for those who have sent me the gift, yang udah join ke fans club. Thank you Panda for the hug. Thank you so much. Bye-bye Miss, bye-bye everyone. Yeah, I think that's gonna be all for tonight. I hope you learned something through our lesson this evening. And I hope that I can see you all on my next live streaming. Yeah, I really can't wait to see you again on my next session. Okay, so I wish you all have a nice rest and have a very good night. Bye-bye, everyone. Okay, bye. Thank you, giftnya.